Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sahabat yang baik, sebagai warga kerajaan Allah, sudah sepantasnya kita merenungkan serta menerapkan firman Allah dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes, bahwa jika kita tetap berada dalam firman Allah, kita akan mengetahui kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itulah yang memerdekakan kita dari kutuk dosa lewat kematian Yesus di kayu salib serta kebangkitannya pada hari ketiga. Oleh sebab itu, sahabat, seharusnya kita sadar akan hukum kebenaran yang telah memerdekakan kita dan berpikir beribu-ribu kali untuk tidak melanggarnya serta berbuat dosa. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Tadi kita diingatkan ya, betapa pentingnya untuk kita mengetahui bahwa hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kita ya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjadi firman yang akan memerdekakan kita dan menjadi jawaban bagi kita semua ya. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kami hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kami. Biarlah firman Tuhan adalah firman kebenaran ini benar-benar memerdekakan kami, menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 8 ayat 32. Dikatakan demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Kebenaran Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa jika kita mengetahui, jika kita meraih, jika kita menerima kebenaran ini, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya kebenaran itu akan melepaskan berkat yang lebih besar lagi ke dalam kehidupan kita. Amin ya. Kebenaran yang memerdekakan kita. Ya. Amin. Jadi kebenaran itulah yang memerdekakan ya. Amin. Sebab Yesus adalah kebenaran. Ya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Amin. Ya. Dan jika kita mengetahui kebenaran, yaitu ginosko dalam bahasa Yunani yang artinya adalah jika kita intim, melekat dan menyatu dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Wow. Ya, kemudian kata jika kita mengetahui kebenaran ini sama dengan jika kita embrace the truth ya. Artinya jika kita mendekap, memeluk, merangkul, meraih dan menerima kebenaran itu. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita.
Wow, di mana kata kemerdekaan adalah eleuthero dalam bahasa Yunani Ya. yang artinya adalah kebenaran ini akan membuat kita dimerdekakan, Amin. dilepaskan dan Dan dibebaskan dibebaskan. Wah. dari belenggu keterikatan, kegelapan, Ya. kutuk dan dari segala dosa. Amin. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran akan merdekakan adalah kebenaran akan mengunveil atau menyingkapkan. Menyingkapkan. Ya. Artinya kebenaran ini akan membuka atau menyingkapkan selubung-selubung di dalam hati kita, pikiran kita, mata rohani kita, bahkan telinga rohani kita. Supaya apa? Supaya kita dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan dari belenggu, dari keterikatan, kegelapan, kutuk, dan dari segala dosa. Amin ya, sehingga kebenaran yang Yesus berikan ini akan memerdekakan dan membebaskan kita dari segala belenggu masa lalu, Amin. belenggu dosa dan belenggu kutuk. Maka kita terbebas dari segala tradisi-tradisi atau aturan-aturan manusia dan dunia. Amin. Nah ini penting banget ya, Iya. kita dibebaskan dari belenggu-belenggu itu ya. Dan kata Yunani itu kebenaran adalah realita. Jadi kebenaran Kristus adalah realita Kristus. Ketika kita mengetahui kebenaran yaitu ginosko dalam bahasa Yunaninya yang artinya ketika kita intim, melekat dan menyatu dengan kebenaran. Dan ketika kita meraih kebenaran itu atau embrace the truth, yaitu kita mendekap, memeluk, merangkul, meraih dan menerima kebenaran, ya, maka kita akan menerima realita Kristus yang akan melepaskan kita, ya. Wah, maka kita akan menerima realita itu tadi, yaitu realita Kristus yang akan melepaskan dan menghadirkan Iya. kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kita. Iya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang Merdeka merdeka dan powerful. powerful. Amin. Sebab ketika kita meraih kebenaran, maka kebenaran ini melepaskan berkat yang besar ke dalam kehidupan kita. Amin. Makanya kita jadi orang yang merdeka Kita itu ya. merdeka penuh Nah ya. ini ada satu ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan ya. Di dalam 2 Korintus 3:17 dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan ya. Tuhan adalah roh. Dan Rasul Paulus sedang mengajarkan bahwa kata Tuhan yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Ya. Jadi ketika Roh Kudus memerintah, berbicara dan meyakinkan kita akan kebenaran, Ya. maka kebenaran yang disingkapkan kepada kita ini akan mendatangkan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Amin. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran. Amin. Nah ini penting banget ya. Roh Roh Kudus Kudus adalah adalah roh roh kebenaran yang akan kebenaran. menyingkapkan itu ya. Nah sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan kita akan dimerdekakan dari semua belenggu atau ikatan dosa apabila kita mengetahui atau meraih kebenaran. Sebab ketika kita mengetahui atau meraih kebenaran yang adalah realita Kristus itu, maka realita Kristus ini akan memerdekakan kita dan melepaskan berkat yang lebih besar ke dalam kehidupan kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Hari sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang atau bisa sampai kepada Bapa, dan tidak ada usaha atau kemampuan seorang pun yang dapat membuat dia sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan Yesus adalah firman Allah yang hidup yang telah menyatukan kita dengan Bapa. Karena Yesus adalah firman Allah, maka firman Allah adalah jalan yang akan mengarahkan kita supaya kita dapat terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat keluar, melewati dan menang dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Maka kita dapat sampai kepada Bapa, yaitu sampai kepada destiny kita. Kemudian Yesus adalah firman Allah yang menjadi kebenaran yang tertinggi dari semua kebenaran yang ada di dunia. Sehingga ketika kita menghidupi kebenaran Kristus ini, maka realita Kristus yang ada di surga
terjadi dalam kehidupan kita. Dan hidupnya Allah yaitu Zoe Life ini yang penuh kuasa, yang berkemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema kebenaran yang memerdekakan kita. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya dari Anastasia Feby. Silakan saya. Ya, demikian isi DM-nya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Shalom juga Anastasia ya. Kita berharap Anastasia saat ini menyaksikan ya. Menyaksikan program Terang Kasih ini. Anastasia berkata demikian, saya mau nanya gimana ya caranya memberitahu sahabat saya kalau pacarnya itu selingkuh. Jujur saya nggak mau ikut campur sama hubungan mereka. Tapi saya kasihan sama sahabat saya karena dibohongin mulu sama pacarnya. Saya tahu fakta ini sangat menyakitkan buat dia. Saya lagi cari cara untuk memberitahu teman saya agar dia dapat menerima kenyataan tersebut. Gimana ya cara memberitahunya? Wow, Anastasia luar biasa ya. Peduli banget. Peduli sekali sama sahabatnya ya. Wow, Anastasia kami mengerti sekali bagaimana perasaan Anastasia yang sangat peduli dan mengasihi sahabatnya ini ya. Betul. Sesuai dengan tema saat ini, kebenaran yang memerdekakan. Jadi Anastasia bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memunculkan dan memperlihatkan kebenarannya kepada sahabatnya. Sehingga semua kebohongan-kebohongan dan ketidakbenaran pacar sahabatnya Anastasia ini dibongkar oleh Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menyatakan ya. Dan sahabat dari Anastasia ini bisa diberi kasih karunia untuk siap menerima hal ini. Sebab Tuhan tidak berkenan dengan kebohongan, perselingkuhan dan dosa. Ada satu ayat dalam Markus 4 ayat 22 dikatakan demikian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Amin. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Nah, Anastasia bisa bawa firman ini. Karena firman ini adalah perkataan Tuhan dan ini adalah kehendak Tuhan. Ya, Anastasia bisa berdoa, Tuhan. Aku percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Maka Tuhan, aku percaya bahwa Engkau menyingkapkan segala sesuatunya kepada sahabatnya ini ya. Yang ternyata dibohongin ya. Ada selingkuhan pacarnya. Nah, dan mungkin juga Tuhan mau pakai Anastasia juga, tapi berdoa ya. Tuhan kalau Engkau memang mau pakai Anastasia untuk berbicara kepada sahabatnya ini, biarlah Anastasia bawa ke Tuhan dan biarlah Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan dan tentunya kasih yang akan Tuhan berikan kepada Anastasia sehingga dalam waktu yang tepat Anastasia bisa juga bicara kepada sahabatnya ini dan semuanya akan menjadi sungguh amat baik. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin ya. Kita mau berdoa ya buat. Mungkin ada sahabat yang baik yang ngalamin seperti ini juga ya. Kita mau berdoa buat Anastasia juga dan juga bagi sahabat yang baik yang mungkin sedang mengalami hal-hal yang seperti ini ya. Buat dia juga sahabatnya Anastasia tadi itu. Iya, kita mau berdoa ya. Ya kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih kalau anakmu yang terkasih Anastasia ini sudah begitu peduli kepada sahabatnya. Amin. Kami berdoa Tuhan karena sesuai dengan kebenaran-Mu, firman-Mu bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak disingkapkan. Kami berdoa saat ini biarlah segala sesuatu yang tersembunyi tersingkap. Dan kami khususnya berdoa untuk sahabat daripada Anastasia ini, berikan kepada pribadi ini satu anugerah, kasih karunia untuk menerima segala sesuatunya dengan anugerah Tuhan. Ia dapat melihat bahwa semua ini baik adanya. Karena kami percaya bahwa kehendak Tuhanlah kami mengalami kehidupan yang sungguh amat baik. Dan itu sebabnya kami berdoa sesuai kehendak-Mu Tuhan, bahwa biarlah segala sesuatu yang tidak benar disingkapkan Tuhan. Dan
Kalau memang Tuhan ingin memakai Anastasia, kami minta kasih karuniamu, hikmat, kebijaksanaan kau berikan padanya, dan kasih dari hati yang murni dapat diberikan kepada Anastasia untuk dimampukan berbicara kepada sahabatnya ini dengan kebijaksanaan yang daripadamu, supaya apa yang dia katakan juga dapat mendatangkan kasih karunia bagi sahabatnya ini. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang seperti ini. Amin. Kami berdoa, Tuhan kami percaya bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak disingkapkan. Amin. Oleh sebab itu biarlah terjadilah seperti apa yang dikatakan firman-Mu, bahwa semua ketidakbenaran disingkapkan. Amin. Dan kami hidup dalam kebenaran adanya yang memerdekakan kami. Amin. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Denny Siregar. Kita akan baca DM ini ya. Malam tim Terang Kasih, selamat malam juga Denny ya. Berharap Denny sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Saya mau cerita, saya takut untuk cerita sama orang tua saya. Saya terlilit pinjaman online. Memang jumlahnya tidak banyak, tetapi saya bingung membayarnya. Gimana? Karena saya masih kuliah dan belum bekerja. Saya takut orang tua saya marah karena selama ini orang tua saya selalu memberikan uang jajan yang cukup untuk saya. Saya juga mau terlepas dari lingkaran pinjol ini. Gimana caranya untuk memberitahu orang tua saya supaya mereka tidak marah dengan kelakuan saya? Dini, ya ini sepertinya Tuhan lagi mau mengingatkan kita juga ya. Iya. Karena sebetulnya orang yang merdeka itu ketika kita berani jujur, berkata apa adanya ya. Jadi Denny jangan takut untuk berkata jujur dan terus terang dengan orang tua Denny. Karena orang tua Denny selama ini kan sudah membiayai Denny. Dan tentunya orang tua Denny juga tidak ingin kehidupan Denny jadi semakin terlilit dengan pinjol ini. Iya pasti. Ya, dan sesuai dengan tema saat ini kan, kebenaran yang memerdekakan. Jadi Denny sekarang datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kemudian minta tolong kepada Tuhan supaya diberi kasih karunia dan dibukakan jalan untuk bisa bicara terus terang dengan orang tuanya. Karena semakin lama disembunyikan akan makin berlarut-larut ya. Jangan takut karena di mana ada kebenaran pasti ada pembelaan Tuhan ya. Karena kebenaran itu bukan menyembunyikan, tetapi kebenaran itu mengakui kesalahan kita. Dan juga dengan rendah hati kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dan memberi jalan keluar. Nah Denny ada firman-Nya nih dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 demikian firman-Nya. Jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi supaya kita bisa merdeka kita harus mengakui dosa kita. Kemudian apa? Percaya bahwa Dia setia dan adil dan mengampuni ya. Silakan sayang. Ya. Jadi hari ini melalui firman Tuhan ini Denny ingat ya. Kebenaran itu adalah ketika kita berani dengan rendah hati berkata jujur ya. Lebih baik kita mengakui semua kepada orang tua kita. Apapun yang kita hadapi tapi kita benar di hadapan Tuhan ya. Kita mau berdoa buat Denny supaya jangan takut untuk berani berkata terus terang. Dan sahabat yang baik yang mungkin ada kasus seperti Denny ini terlibat dengan pinjaman online. Mari datang kepada Tuhan, akui kesalahan kita. Biarkan nanti Tuhan akan membuka jalan untuk kita bisa dilepaskan dari ikatan-ikatan ini. Kita berdoa ya. Tuhan kami berdoa untuk Denny Tuhan. Biarlah hari ini Denny datang di hadapan-Mu. Dan dengan kerendahan hati Denny boleh mengakui kesalahannya dan mohon ampun kepadamu. Dan Tuhan berikan kasih karunia kepada Denny untuk bisa berbicara terus terang kepada orang tuanya. Dan tidak berlarut-larut menyembunyikan permasalahan ini. Kita berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang terlibat untuk pinjaman online ini. Biarlah kami semua datang dan mohon ampun di hadapan-Mu. Untuk kami hari ini berhenti mengandalkan uang dan kekuatan sendiri. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini pertolongan Tuhan melepaskan Denny dari jeritan pinjaman online. Melepaskan juga para sahabat yang baik dari pinjaman online ini. Kuasa Tuhan hari ini menolong setiap pribadi untuk bisa keluar dari masalah ini. Dan diberikan kebenaran yang akan memberikan pada mereka kekuatan untuk bangkit dan percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin.
saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita, karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Iya, dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa kebenaran yang memerdekakan kita. Pertama, kita harus mengetahui kebenaran, yaitu intim, melekat dan menyatu dengan kebenaran yang adalah firman Tuhan dan Kristus. Sebab firman Tuhan adalah roh dan hidup. Dan yang kedua, kita harus meraih dan menerima kebenaran yang adalah realita Kristus. Maka realita Kristus ini akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan kita. Dan ketiga, kebenaran yang adalah realitas Kristus yang kita terima ini akan melepaskan kuasa yang lebih besar ke dalam kehidupan kita. Maka kita dimerdekakan dari segala belenggu dan ikatan dosa. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau rindu untuk dibebaskan dari semua ikatan dan belenggu dosa? Bahkan dari semua kutuk dan lain-lainnya. Mari kita datang pada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilahkan kasih dan kuasa Roh Kudus agar membebaskanmu dari semua ikatan dan belenggu dosa dan kutuk. Kemudian buka hatimu dan persilakan Yesus masuk ke dalam hatimu supaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita datang kepadanya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh Bapa, sungguh kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk fokus, percaya, dan berpegang teguh pada kebenaran yang adalah realita Kristus yang memerdekakan kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Roh Kudus menolong
kami untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Engkaulah Tuhan, Engkau